Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali belajar kimia, dan kali ini kita akan membahas persamaan termokimia. Entalpi adalah istilah yang menyatakan jumlah energi dari suatu sistem termodinamika. Entalpi tidak bisa dihitung, dan yang bisa dihitung hanya perubahan entalpinya. Satuan dari perubahan entalpi adalah kilojoule per mol. Contoh, untuk reaksi CO gas plus setengah O2 gas menghasilkan CO2 gas, daya tahannya negatif 283 kilojoule per mol. Artinya 1 mol pembakaran CO akan menghasilkan 283 kilojoule energi. Persamaan-persamaan yang ditulis seperti di atas dinamakan dengan persamaan termokimia. Persamaan termokimia itu menyatakan jumlah mol reaktan dan produk serta jumlah energi yang terlibat. Persamaan termokimia ini dituliskan dalam keadaan standar, yaitu pada tekanan 1 atmosfer dan suhu 25 derajat Celcius. Contoh, 2H2 gas plus O2 gas menghasilkan 2H2O gas, daya tahannya negatif 484 kJ. Artinya 2 mol gas H2 yang bereaksi dengan 1 mol gas O2 akan menghasilkan 2 mol H2O dengan melepas kalor sebesar 484 kJ. Perubahan entalpi yang diukur pada keadaan standar dinamakan perubahan entalpi standar atau delta H0. Ada beberapa delta H0 yang akan kita bahas. Yang pertama, perubahan entalpi pembentukan standar atau delta F0, penguraian standar atau delta HD0, pembakaran standar atau delta HC0, dan penetralan standar atau delta HN0. Delta HF0 adalah reaksi yang dilepaskan pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya pada keadaan standar dan biasanya berharga negatif. Jadi syaratnya ada 2, 1 mol senyawa dan dari unsur-unsurnya. Contoh, H2 plus setengah O2 gas menghasilkan H2O liquid, delta F-nya negatif 285,8 kJ. Artinya 1 mol gas H2 yang bereaksi dengan setengah mol gas O2 menghasilkan 1 mol H2O melepas kalor sebesar 285,8 kJ. Berikutnya delta HD0 adalah kalor reaksi yang diserap pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Jadi ini merupakan kebalikan dari delta HF0 dan biasanya bersifat endoterm. Contoh, penguraian H2O liquid menjadi H2 plus setengah O2, daya tahannya positif 285,8 kJ per mol. Artinya untuk menguraikan 1 mol H2O menjadi 1 mol H2 dan setengah mol gas O2 dibutuhkan kalor sebesar 285,8 kJ. Yang ketiga adalah delta HC0, yaitu kalor yang dilepaskan pada pembakaran 1 mol zat pada keadaan standar dan biasanya bersifat eksoterm. Contoh, C solid ditambah O2 gas menghasilkan CO2 gas, daya tahannya negatif 393,5 kJ per mol. Nilai perubahan entalpi di atas merupakan entalpi pembakaran standar untuk karbon karena 1 mol karbon yang dibakar. Yang keempat yang kita bahas adalah delta HN0, yaitu kalor yang menyertai reaksi 1 mol H+ dan 1 mol OH- pada keadaan standar. Biasanya bersifat eksoterm. Contoh, NaOH plus HCl menghasilkan NaCl plus H2O, daya tahannya negatif 890 kJ. Berikutnya kita akan mencoba menyelesaikan soal mengenai persamaan termokimia. Diketahui data sebagai berikut, ada delta F0 untuk Na2SO4, delta F untuk HBr, delta Hn untuk KOH, dan delta Hc untuk C4H10. Kita diminta menuliskan persamaan termokimia delta Hf untuk Na2SO4, delta HDHBr, delta Hc butana, dan delta Hn untuk KOH dan HCl. Maka kita akan bahas untuk nomor 1,
Yang diminta adalah delta HF0 untuk Na2SO4. Diminta menuliskan persamaan termokimianya. Karena yang diminta delta HF, maka Na2SO4-nya ditulis sebelah kanan dan dibentuk dari 2 Na karena ada Na-nya ada 2, S-nya 1 plus O2-nya ada 4, maka 2O2, dan dituliskan delta HF-nya sebesar negatif 1384,49 kJ. Yang kedua yang diminta adalah penguraian HBr dalam keadaan standar, berarti HBr-nya ada di kiri. HBr gas menjadi setengah H2 gas plus setengah Br2 gas, delta HD-nya positif 36 karena berlawanan dengan delta HF HBr 36 kJ per mol. Untuk C dan D diminta reaksi pembakaran standar untuk butana, maka butananya harus 1 mol berada di sebelah kanan, C4H10 plus 6,5 mol O2 menghasilkan 4 CO2 dan 5 H2O. Delta H-nya dituliskan negatif 2889,1 kJ. Syaratnya ini hanya 1, butananya harus 1 mol. Yang terakhir, reaksi penetralan KOH dengan larutan HCl. Di sini dituliskannya X kilojoule, maka kita menuliskan KOH aqueous plus HCl aqueous menghasilkan KCl plus H2O. H2O-nya berarti harus 1 mol, delta Hn-nya X kilojoule per mol. Demikian penjelasan ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.